Halo semuanya, welcome to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Oke, jadi video kali ini membahas dari pretest yang sudah dikerjakan di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang mau coba pretestnya bisa ke video sebelumnya. Ada mungkin di akhir video nanti saya linkkan. Nah, saya sudah jawab 50 soal, benarnya itu kalau nggak salah berapa ya teman? 29, jadi 29 soal saya jawab benar. Nah, ini adalah rangkaian dari belajar writing. Saya akan lihatkan proses bagaimana saya belajar mandiri, ya, belajar mandiri dengan buku dan bantuan ChatGPT dan divideokan supaya saya dapat feedback dari teman-teman ada yang keliru atau tidak. Silakan dikomentari saja. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama. Ini saya sambil membahas kenapa saya bisa menjawab ini, terus bagaimana kita konfirmasi ke ChatGPT. Kan ChatGPT ini bisa buat kesalahan ya, tidak semua jawabannya itu benar. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan dari ChatGPT, bisa teman-teman klarifikasikan bagi yang memang expert di bidang ini, bahasa Inggris. Oke, sekarang nomor 1, which version of the sentence is correctly capitalized? Jadi versi mana dari kalimat ini yang dia itu benar kapitalnya. Oke, ini tuh dia bedanya di bagian ini. Aunt Jenny, Uncle Dan, and your cousin. Jadi di A-nya, di U-nya, sama di C. Oke, jadi saya kemarin itu berdasarkan berdasarkan materi yang sudah pernah saya pelajari, seingat saya itu kalau dia seperti sapaan, kayak kita kan kalau manggil tante ya, tante Dina gitu, ya kita sebut tantenya begitu. Jadi kayak Dina sama tante itu jadi satu kesatuan begitu kan. Jadi besar. Jadi kalau di bahasa Indonesia sih enggak ya, tapi kalau bahasa Inggris tahu saya dia kayak Aunt Jane, Uncle Don. Nah, kita sebutnya bersamaan jadi dia itu hurufnya besar. Jadi saya pilihnya itu yang A, U-nya besar. Nah, itu cuma ada di pilihan B sama D. Terus saya kenapa nggak jawab cousin-nya itu C-nya besar, saya milih C-nya kecil karena seingat saya itu kalau C kan kalau cousin tuh kayak kita kan jarang manggil hey cousin Ray gitu kan. Jadi saya biasanya kalau orang luar manggilnya langsung hey Ray gitu kan. Jadi saya rasa dia tidak jadi satu kesatuan dengan si Ray. Kita nggak manggil cousin Ray, cousin John. Kita cukup manggil Ray, John. Nah, jadi di sini saya lebih pilih B. Dan jawabannya benar. Ini ada di sini ya, sebelah kanan di bagian note yang kemarin. Oke, sekarang coba kita tanya ChatGPT jawaban dia apa. Sorry. Nah, ChatGPT jawabnya juga B. Nah, kenapa? Karena title, aunt, uncle, capitalized family titles when they are used as part of name. Nah, dia sebagai bagian dari nama. Kalau common nouns ya, jadi kata benda umum, tidak dikapitalisasikan karena cousin di sini itu dia bukan bagian dari nama si Ray-nya, jadi cukup cousin-nya C-nya kecil. Oke, sekarang ke nomor 2. Nomor 2 saya salah. Harusnya jawabannya B. Oke. Which of the underlined words in the following sentence should be capitalized? Di pikiran saya kemarin itu governor, pemerintah atau gubernur gitu ya. Itu tuh huruf besar gitu kan. The governor gave a speech at the 4th of July picnic which was held at my cousin's farm 5 miles east of town. Oke, sorry kalau pronounce-nya kurang bagus ya. Nah, jadi the fourth itu ternyata fourth-nya besar ya. Saya nggak tahu kenapa. Kita tanya ChatGPT. Apakah ChatGPT jawabannya benar ya? Sebentar. Saya nggak tahu sih kenapa dia fourth gitu. Ini kenapa nggak mau enter langsung ya? Oh, nggak sampai semua ya ternyata. Oh, ada deh. Ntar ulang. Apa ya jawabannya? Apa ya alasannya? Iya, dia jawabnya B juga ya, for explanation. Governor, the word governor, kita udah sini ya. Governor. The word governor is not capitalized because it's not used as a title before a proper name. Oh, dia kalau Governor Smith, dia ada nama dari orangnya, baru G-nya besar. I see. 4th of July, this is the name of specific holiday. Oh, ini tuh maksudnya specific holiday ya. 4th and July should be capitalized. The underlined word in the sentence need capitalization. Oke, berarti saya ngartikannya nggak bagus. Cousins yang nggak pakai ya, is juga nggak pakai.
karena dia bukan proper noun. Oke, sekarang saya mau nanya arti kalimat ini ya. Kita bisa coba pakai translator. Translator dia apa? Gubernur memberikan pidato pada tanggal 4 Juli piknik. Oh, nggak cocok nih ya. Coba kita tanya ke ChatGPT. Terjemahkan. Ya. Translate gitu langsung aja biasanya ya. Ini tadi translate ke bahasa lain pula. Oh, gubernur memberikan pidato di acara piknik 4th of July yang diadakan di peternakan sepupu saya 5 menit. Oh, berarti ini at the 4th of July maksudnya dia itu event ya. Name of specific holiday. Oh ya, specific holiday. Liburannya secara spesifik. Oke, berarti ini jawabannya B4. Jadi kalau misalnya seperti event atau holiday suatu nama spesifik itu kita pakai kapitalisasi. Oke, nanti mungkin kita akan mempelajari lagi di lesson selanjutnya ya tentang kapitalisasi. Oke, yang ketiga, which of the underlined words in the following sentence should be capitalized? Ini saya jawabannya C dan benar. Last semester, I wrote my history reports on the Korean War. My sister told me. Pikiran saya kemarin tuh Korean War kayak satu kesatuan gitu, Korean War, perang Korea gitu kan. Jadi saya mikirnya warnya besar. Dan ternyata jawabannya benar, tapi saya nggak tahu pasti benar tidak alasannya. Oke. Semester, the word, ini benar ya jawaban dari si ChatGPT-nya. Semester, the word semester is not capitalized because it's a common noun. Jadi dia itu tidak dikapitalisasi karena dia apa ya, kata benda umum ya, and a proper noun. Oke, jadi kalau proper noun dia baru besar. History, well it refers to a subject karena dia itu merujuk ke subjek. I wrote my history report. It's not capitalized unless it's part of a specific course name. Nah, kalau misalnya kursus, misalnya, saya mengambil course history 101 gitu kan, 101 itu berarti historinya harus besar. Tapi kalau misalnya kayak my history, dia cuma menceritakan apa ya, pengalaman dia gitu ya, itu reverse-nya ke subjek, berarti dia tidak usah dikapitalisasi. Korean War, the term Korean War refers to a specific historical event. Nah, jadi ini event ya, kejadian yang spesifik, makanya dia pakai huruf besar. Sister, the word sister tidak dikapitalisasi karena not being used as a title. Jadi kalau ada Sister Mary baru ya, kakak, Sister Mary, Brother John, nah, biasa kita kan kalau seperti itu kita sebutnya berbarengan ya. Oke, jadi benar yang jawaban saya nomor 3. Nomor 4, which version use periods correctly? Oke, ini 4 saya salah juga, teman-teman. Saya jawabnya B. Ternyata jawabannya D. Oke, which version use periods correctly? B saya jawab itu memang agak-agak bingung ya saya dengan B atau D. Karena saya lupa kalau PM itu P titik M titik atau cukup PM. Coba kita tanya ke ChatGPT. Oke, jawabannya apa? D. Ya, sesuai ya. Abbreviations for details. Doctor requires a period because it's an abbreviation of doctor. Oke, saya tahu. State abbreviations, Illinois doesn't require a period because it follows the standard 2-letter postal code format. Oke. Jadi yang ini itu ternyata bukan hanya PM-nya saja, teman-teman. Jadi saya kemarin tuh mikirnya PM-nya. Nah, saya kira tuh di antara ini gitu kan. Ternyata IL-nya itu tidak perlu pakai titik. Karena dia tidak membutuhkan titik. Dia itu diikuti dengan standar period itu titik ya maksudnya pada bahasa Inggris ya. Ya ampun. Yang simpel ini aja saya suka, masih bingung ya. Belajar ya, period. Titik ya. Oke. Nah, abbreviation for details requires a period because it's an abbreviation for details. Ini tadi ya. It follows karena ini mengikuti standar 2-letter postal code format. Oh, postal code format. Okay. Day abbreviation. Day
requires period because it's abbreviation. Oke, ini perlu titik. Nah, yang B jelas salah ya, ternyata yang B nggak ada titiknya. Yang A juga nggak ada titik, jadi yang C atau D itu sebenarnya yang harus dipikirkan. Tapi yang C juga salah karena dokternya tidak ada titik, jelas aja D ya. On thirst, nah baru time requires period as it's the proper way to abbreviate post meridium. Oh, perlu karena dia itu singkatan dari post meridium afternoon. Oke, jadi saya dapat ya ilmu baru tambahan. Yang pertama untuk IL Illinois ini itu dia mengikuti standar two letter postal code format. Jadi nggak perlu pakai titik. Dan Thursday saya kurang teliti dan Thurs ini harusnya pakai titik karena dia singkatan dari Thursday, dan PM itu post meridian juga harus pakai titik M titik. Nah, semoga teman-teman yang nonton juga dapat pemahaman baru yang masih juga writingnya seperti saya ya. Oke, lanjut yang kelima. Which version use punctuation correctly? Versi mana yang menggunakan apa punctuation? Tanda saya memang perlu banyak belajar. Punctuation. Punctuation adalah tanda baca yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna. Oh, dia untuk memperjelas makna, menunjukkan jeda, intonasi, atau struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tanda baca memiliki fungsi penting untuk membantu memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Oh, ini berarti penting banget ya dalam writing. Period, untuk mengakhiri kalimat. I like to read, titik. Koma, untuk memisahkan elemen dalam kalimat atau daftar. Oke. Question mark, untuk menandai kalimat tanya. Exclamation mark berarti tanda seru ya, untuk menunjukkan emosi yang kuat atau perintah. Quotation mark, untuk mengutip ucapan atau teks langsung. He said, I'm happy. Apostrophe untuk kepemilikan atau kontraksi. Colon untuk memperkenalkan daftar atau penjelasan. Semicolon untuk menghubungkan dua kalimat independen terkait. Oke, jadi sudah ini. Nah, sekarang kita coba which person use punctuation correctly. Nomor 5 saya benar, jawaban saya B. Karena saya biasanya mikir kalau kayak wow itu kan kayak suatu sesuatu yang excited, jadi harus kita kasih penekanan tanda seru. That was a terrific novel. Dan ini ada what other. What itu berarti seingat saya kan dia tanda pertanyaan gitu ya. Jadi harus ada tanya. Jadi yang A salah karena ini tanda seru. Yang C sama D saya salahnya pas di that was a terrific novel. Saya sempat juga bingung sih ini apakah jawaban pas kita bilang that was a terrific novel seru atau enggak. Tapi pas di wow-nya tanda tanya langsung ini bukan jawaban. Nah, ini akan jadi tricky ketika wow-nya ini mungkin seru juga, ini seru juga. Nah, saya mungkin juga akan jawabannya mana ya. Oke, coba kita lihat apa yang dikasih jawaban sama ChatGPT-nya. Ya, sama ya. Since wow express strong emotion or excitement, it should be followed by an exclamation mark. Okay. That was a terrific novel. This is a declarative statement, pernyataan deklaratif, and should end with a period. Oke, jadi nggak perlu pakai itu. This is a question and should end with a question mark. Cocok ya. Nah, lanjut nomor 6. Nomor 6 saya C. C. Oke, benar. Which of the following is a sentence fragment or not a complete sentence? Sentence fragment, jadi kayak ada yang kurang gitu ya. Ini itu dibantu dengan kata or not a complete sentence. Saya nggak tahu sentence fragment apa. Coba kita. Satu fragment itu kayak pecahan ya. Jadi mungkin yang terpecah atau pikiran saya itu ada yang kurang gitu kan. Nah, ditambah keterangan or not a complete sentence. Jadi kayak oh iya benar berarti ke arah cari yang not complete. Tapi lebih jelasnya kita sambil belajar juga ya, apa itu sentence fragment. Dia harus tekan ini ya, tidak langsung enter. Sentence fragment adalah bagian kalimat yang tidak lengkap secara tata bahasa karena tidak, masih nulis bentar. Oke, sudah hit limit. Sentence fragment adalah bagian kalimat yang tidak lengkap secara tata bahasa karena tidak memiliki elemen dasar sebuah kalimat lengkap.
Sentence fragment adalah bagian kalimat yang tidak lengkap secara tata bahasa karena tidak memiliki elemen dasar sebuah kalimat lengkap, yaitu subjek dan atau predikat. Oke. Fragment seringkali terasa seperti kalimat penuh tapi tidak bisa berdiri sendiri karena tidak menyampaikan pikiran yang utuh. Went to the store, nggak ada. Ya, oke, kita lanjut aja ke sini. Which of the following is a sentence fragment or not a complete sentence? A. Hearing the thunder, the lifeguard order us out of the water. Nah, ini saya merasa kayak ini udah benar ya, ada subjeknya, ada verbnya. Nah, sekarang turn off the lights, ini juga kalimat perintah saya biasa mendengarnya dan kita jelas ya, oh ya turn off the light, matikan lampu. Sunday afternoon spend reading. Nah, di sini saya mikir Sunday afternoon spend reading and playing computer game. Siapa yang menghabiskan waktunya untuk membaca dan bermain komputer? Ini nggak ada, kan nggak mungkin Sunday-nya gitu ya. Subjeknya nggak ada gitu. Kalau yang D jelas ya, ini benar. Oke, coba kita tanya ChatGPT. Teman-teman sekarang itu terbantu banget bisa belajar mandiri karena ada ChatGPT, walaupun ya bisa dikatakan ChatGPT itu tidak selalu benar, tapi setidaknya kita seperti punya teman diskusi gitu. Jadi nggak yang apa ya, kalau dulu saya 2016 belajar itu ya mau tidak mau buka-buka banyak buku, jadi biar memastikan gitu kan. Nah, ini pun juga kita bisa buka buku tapi tidak sebanyak mungkin yang waktu itu saya coba cari jawaban pastinya. Oke, sekarang kita lihat which of the following, dia jawabannya apa tadi? C, sama ya. Lihat yang A sudah benar, this is a complete sentence because it has a subject and a predicate. Oke. This is an imperative sentence giving a command. It's still a complete sentence because the subject you is implied. Jadi subject you ini sudah terimplikasi, kayak turn off the light, kita tahu kalau dia tuh nyuruh kita ya matikan lampu. Sunday afternoon spend reading. Nah, ini sama ya. This is a sentence fragment. It lacks a subject performing the action. Ya kan tidak ada subjeknya gitu. I was surprised, ini juga complete ya karena dia ada subjek dan predikat. Oke, ini saya benar. Sekarang kita ke 7 ya 7 ini ya. 7 saya salah ya. Saya jawabnya B, jawabannya itu A. Oke. 3 of the following sentences are either run-ons or comma splices. Which one is not a faulty sentence? Jadi ini nanya mana yang tidak salah. Oke, kita coba. Run-ons itu apa ya? A run-on or comma splice occurs when two independent clause complete talks are incorrectly joined together. Adalah dua klausa independen yang tidak tepat digabungkan tanpa proper punctuation or a conjunction. Here's a breakdown of both. A run-on sentence occurs when two independent clauses are joined together with no punctuation or conjunction between them. This creates a sentence that is grammatically incorrect and confusing. I love to read, I also enjoy. Oke, ini nggak ada ya. I love to read terus. Seharusnya kan kayak I love to read and I also enjoy writing, atau I love to read titik, I also enjoy writing. Using conjunction atau using a period to separate the clauses. Nah, sekarang kemudian comma splice. A comma splice is a specific type of run on where two independent clauses are joined incorrectly with just a comma without a conjunction or semicolon. Contoh, I love to read, I also enjoy writing. Nah, the comma ini digunakannya tidak tepat, harusnya pakai koma tambah n tambah conjunction atau titik koma untuk memisahkan klausa. Nah, kita lihat. The newspaper are supposed to be delivered, but I am usually finished before. Nah, ini awalnya saya kira benar ya, tapi ternyata salah. Nanti kita lihat ya kenapa dia. Saya kira which one is not a faulty sentence. Oh iya, benar ya ini. Terus kenapa saya jawabnya B? I called the delivery service this morning. They told me. Oke, ini saya kira koma ya. Mungkin ini kayaknya ada kurang conjunction ya, atau pakai and they told me mungkin. I called the delivery service this morning.
and they told me, atau mungkin I call the delivery service this morning, titik koma sepertinya. Nanti kita coba lihat di ChatGPT bahasanya apa. Look in the closet, you should find it here. Nah ini saya lihatnya nggak ada komanya ya, jadi kayak kurang gitu. Apa ini? Look in the closet, you should find it there. Kayak atau perlu ada tanda seru harusnya gitu. I was the first to sign in the petition. Harry was second. Nah ini kayaknya harus koma atau and. Kan kelihatan C sama D ini kelihatan banget salahnya gitu kan. Yang B saya nggak tahu salahnya di mana. Jadi ayo kita tanya ChatGPT aja. Oke. The newspaper, oke kita lihat ya. Jawaban dari ChatGPT sama A. The newspaper are supposed to be delivered by 7, but I'm usually finished before. Ini berarti benar ya. Explanations. A. This is not a faulty sentence. It use proper punctuations with a comma and a conjunction. Oh ya, dia kan ada koma sama but ya. To correctly join two independent clauses. Jadi ini benar. Terus this is comma splice. Nah ini ada kurang koma. The two independent clause. I call the delivery service this morning and they told me the shipment will arrive on time are incorrectly joined with just a comma. Oh benar ya. Jadi dia tuh kurang tepat gitu. Kalau koma aja harusnya ada and dan ini tidak bisa titik koma. Nah sedangkan yang ini benar ya yang A karena ada koma sama but. Jadi ada koma sama conjunction. Oke ini juga menambah pengetahuan. Jadi setelah saya belajar ini kayak kalau saya kan kemarin buat jurnal bahasa Inggris itu grammar aja ya, kayak apa sih misalnya cuma pembahasan dan kurang dalam penerapannya. Jadi saya rasa kalau belajar seperti ini saya lebih kayak oh iya ya gitu. Dan mungkin akan saya lanjutkan juga yang grammar itu sampai selesai dan ini juga jadi sambil berjalan. Oke, udah ya nomor 7 ya. Yang C sama D kan jelas ya, C sama D itu kurang, kasusnya sama. Kalau yang ini bisa pakai, oh dia nggak perlu pakai, yang C tadi nggak perlu pakai apa sih? Tanda seru ya, cukup pakai titik atau titik koma aja. Yang D juga titik koma atau titik. Oke, next kita ke nomor 8. 8 saya benar D. Which version is punctuated correctly? Mari kita lihat. Charlotte, who runs in the Blockbuster yesterday, will compete in this year's New York. Oke, ini saya Charlotte terus who run kayak nggak cocok gitu. Maka saya nggak jawab A. Kemudian yang B, Charlotte who run in the Blockbuster Marathon last year will di sini kayak apa ya? Kalau saya nggak tahu sih alasan saya kenapa nggak jawab ini kemarin ya. Saya jawabnya ke D. Nah, kayak ada yang kurang gitu. Kenapa last year-nya di sini ada koma gitu kan? Charlotte who run in the Boston Marathon. Terus koma last year, koma lagi. Kayak kurang gitu ya. Oke, kemudian ini Charlotte who run in the Boston Marathon last year will compete in this year's New York Marathon. Nah, awalnya saya juga hampir-hampir jawab C ya, karena mikirnya kan jadi satu kesatuan ini. Tapi saya pernah lihat di kalau struktur TOEFL gitu ya, struktur TOEFL Charlotte terus kayak koma who run in the Boston Marathon last year. Nah, bisa menjelaskan lalu will. Ini tidak perlu pakai subjek karena subjeknya sudah di Charlotte. Nah, setahu saya waktu itu seperti itu. Ternyata benar jawabannya. Kita coba pastikan penjelasan dari ChatGPT seperti apa. The correct answer is D. Charlotte, who ran in the Boston Marathon last year, will compete in the year's next. Oke, benar ya. Jadi, the sentence contains a non-restrictive clause. Non-restrictive clause provide extra information, menyediakan informasi tambahan that is not essential to the main meaning of the sentence and are set off by commas. Oke. Why the other option are incorrect? Kita cek ya. Missing a comma after last year. Oke, ini nggak ada koma ya. Seharusnya ada koma. Which is required to close the non-restrictive clause. Incorrect placement of comma around last year. Nah, ini nggak boleh ya tadi ini. It doesn't form a separate clause. Ini tidak membentuk clause yang terpisah. Missing a comma after Charlotte.
which is required to start the non-restrictive. Oke, biar kita lebih paham ya apa sih non-restrictive. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Bentar. Salah ketik deh. Jadi dia karena kita ketiknya istilahnya bukan ke dalam bahasa Indonesia, jadi dia kayak menganggap itu bahasa Inggris. Apa itu non-restrictive clause? Nah, ini kan jadi bahasa Indonesia dia kan. Non-restrictive clause atau disebut juga non-essential clause. Tunggu ya, tunggu dia selesai biar nggak ke bawah-bawah. Oke. Non-restrictive clause atau disebut juga non-essential clause adalah bagian dari kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang subjek. Tetapi informasi tersebut tidak penting untuk makna utama kalimat. Nah, non-restrictive clause dapat dihapus dari kalimat tanpa mengubah makna inti. Nah, non-restrictive clause biasanya diawali dengan kata penghubung seperti who, which, atau that, dan selalu diapit oleh koma. Ciri-cirinya tidak penting untuk makna inti. Jika clause ini dihapus, kalimat tetap jelas dan masuk akal. Misalnya kayak Charlotte will compete in this New York Marathon. Nggak salah berarti ya. Menggunakan koma, selalu dipisahkan dari kalimat utama dan koma. Contoh, my brother who lives in Jakarta is coming to visit. Nah, non-restrictive itu kan who lives in Jakarta. Kalimatnya tetap masuk akal ketika kita bilang my brother is coming to visit. Oke, jadi gitu ya. Misalnya kayak saya bilang, Charlotte will compete in this year's New York Marathon. Itu jadi tetap kalimat yang lengkap, tidak mengganggu esensi dari kalimat ini, sehingga who run in the Boston Marathon last year itu bisa dihapus begitu. Jadi dia jadi restrictive kalau makanya yang tadi contoh ini kan ada komanya 2, di last year-nya ada koma. Last year ini jadi kayak dia bukan non restrictive clause gitu. Apa sih last year? Jadi kalau kita Charlotte last year will compete, kayak kurang cocok gitu. Oke. Nah, ini ada restrictive clause ya, biar kita ada lihat ada non, ada restrictive. Restrictive clause adalah bagian kalimat yang memberikan informasi penting tentang subjek sehingga tidak bisa dihapus tanpa mengubah makna kalimat. Nah, jadi restrictive clause ini dia nggak bisa dihapus karena kalau dihapus jadi kalimatnya nggak cocok gitu. Makanya dia tidak menggunakan koma kalau restrictive clause. Seperti the book that I borrow from the library is very interesting. Restrictive clause-nya that I borrow from the library. Jika clause ini dihapus, maknanya menjadi tidak jelas. The book is very interesting. Tidak diketahui buku mana yang dimaksud. Nah, the book kan biasanya kalau the book itu dia merujuk ke suatu ya. Makanya harus ada tambahan that I borrow from the library. Jadi kalau library. Kalau misalnya kita hilangkan, dia kayak maknanya kurang jelas gitu. Oke, jadi kalau non-restrictive itu informasi tambahan kita apit pakai koma. Kalau restrictive informasi penting tanpa koma. Oke, itu tuh nomor 8, jadi jawaban saya benar. Nomor 9 lagi, which version is punctuated correctly? Which version is punctuated correctly? Jadi mana yang dia itu terpunctuate secara korek? Saya jawabannya kemarin B. The Port Service will not allow anyone who doesn't have a camping permit to use this campground. Nah, ini saya kemarin mikirnya begini, the Park Service will not allow anyone. Saya jarang menemukan yang panjang begini tiba-tiba langsung who gitu. Who doesn't have a camping permit, koma gitu kan, koma lagi to use this campground. Kalau kita ikutin kalimat restrictive tadi ya, the Park Service will not allow anyone to use this campground. Siapa ini yang tidak ada the di sini ya? Ada the merujuk the. Berarti kalau merujuk the, dia itu ada sesuatu yang harus diketahui. The-nya ini merujuk ke siapa gitu. Makanya saya jawabnya B, who gitu. Kalau ini kan pakai koma, berarti kayak who ininya kenapa ada komanya gitu kan? Nah, jadi saya akhirnya mikirnya B, ternyata benar. Tapi lebih bagusnya kita coba ya, apakah emang dia terkait? Kayaknya emang terkait restrictive clause ya di sini. The correct answer is B, the okay. This sentence contains a restrictive, ya benar, clause ya, who doesn't have a camping permit. Jadi
Kenapa yang lainnya salah? Yang A itu karena komanya around who does. Nah, ini nggak boleh ya, nggak ada koma. Incorrect karena ada koma setelah anyone, nggak boleh. Jadi ini juga ada koma sebelum to use. Nah, jadi karena dia itu restrictive clause tidak menggunakan koma karena dia penting dalam makna, jadi tidak boleh ada koma. Kalau saya mau melengkapnya karena dia itu pakai the. Nah, bagaimana? Coba kita tanya ya. Bagaimana mengidentifikasi suatu kalimat, gimana sih tulisannya? Restrictive atau non-restrictive. Nah, pemahaman saya kalau ada the, ya saya sebutkan aja sih. Jadi teman-teman kalau pakai ChatGPT, saya nggak tahu apakah sama seperti saya yang menanyakan apa yang ada di pikiran, karena dia tidak akan marah begitu ya. Beda kalau kita nanya ke orang, kita tanya-tanya terus, ya dia juga ada lelahnya gitu. Oke, kita lihat ya, di sini dia bilang, tunggu selesai dulu dia proses menjawab biar tidak ke bawah-bawah. Oke, udah ya. Nah, kita lihat di sini pemahaman bahwa kata the dapat membantu mengidentifikasi restriktif atau non-restrictive clause tidak sepenuhnya benar. Oke. Penggunaan lebih bergantung pada fungsi informasi dalam kalimat, bukan pada kata seperti the. Berikut panduan sederhana untuk mengidentifikasi apakah sebuah clause bersifat restriktif atau non-restriktif. Restriktif itu memberikan informasi yang penting untuk menentukan subjek dalam kalimat. Tidak menggunakan koma. Jika dihapus, kalimat menjadi tidak jelas atau kehilangan maknanya. Biasanya dimulai dengan who, whom, that, atau which. Contoh, the student who won the competition is my friend. Clause-nya who won the competition penting untuk menjelaskan murid mana yang dimaksud. Nah, jika clause-nya dihapus, the student is my friend, tidak jelas murid mana yang dimaksud dalam kalimat tersebut. The book that I borrow from the library is very interesting. That I borrow from the library penting untuk menentukan buku mana yang dimaksud. Oke, sama kayak tadi ya. Sekarang kita lihat non-restrictive clause. Memberikan informasi tambahan yang tidak penting untuk mengidentifikasi subjek. Selalu diapit oleh koma. Jika dihapus, kalimat tetap jelas dan maknanya tidak berubah. Biasanya dimulai dengan who, whom, atau which. Nah, contoh, my sister who lives in Bandung is a doctor. Jadi, clause-nya who lives in Bandung, informasi tambahan. Kalau clause ini dihapus, jelas ya, my sister is a doctor. Tetap jelas siapa yang dimaksud gitu. Kita nggak sebutkan yang tinggal di Bandung pun nggak apa-apa. The Eiffel Tower, which is in Paris, is a popular tourist attraction. Clause which is in Paris bisa kita hilangkan. Jadi the Eiffel Tower is a popular tourist attraction. Oke, ini ada tips dari ChatGPT-nya. Tes apakah clause bisa dihapus tanpa mengubah makna. Oke, perhatikan penggunaan koma. Konteks, kata the hanya menunjukkan bahwa subjek spesifik, tetapi tidak selalu berarti clause tersebut harus restriktif atau non-restriktif. Oke, saya keliru ya. The students who pass the exam will receive sertifikat. Nah, ini restriktif nih karena menjelaskan sama mana yang menerima sertifikat. The Eiffel Tower, which is in Paris, is iconic. Non-restriktif karena informasi lokasinya tidak penting untuk mendedikasikan menara tersebut. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau saya maaf ya, jadi kalau misalnya saya patokannya pakai the, nanti ini saya anggap pilihan ini salah. Padahal ini kalimatnya sudah sesuai karena dia masuk ke non-restriktif yang which in Parisnya tidak perlu dijelaskan. Jadi the Eiffel Tower is iconic. Jadi dia merujuk ke informasi. Kesimpulan, kata the tidak cukup untuk menentukan apakah klause itu restriktif atau non-restriktif. Fokuslah pada fungsi informasi dalam konteks kalimat. Jadi memang kita harus pahami konteks kalimatnya. Oke, terima kasih ChatGPT. Kemudian sekarang kita ke nomor 10. Tadi 9 udah ya, 9 itu kan B ya. 10 itu jawaban saya A. Nah, A benar.
Kita coba lihat. Which version is punctuated correctly? As soon as she finished her dinner, Lisa, who is volunteer at the hospital, report for her shift. Nah, saya mikir kayak ini sih sebenarnya lebih pakai feeling ya kemarin karena saya belum tahu istilah restriktif sama non restriktif. Mungkin pernah baca tapi kayak numpang lewat gitu. Jadi tidak terekam. Nah, sekarang jadi tahu nih kenapa jawabannya memang A gitu. Karena kan as soon as she finish her dinner, keterangan. Terus Lisa, who is a volunteer at the hospital, who is ini kan berarti kalimat yang dia itu unrestrictive, jadi bisa dihilangkan gitu kan tanpa menghilangkan makna ketika saya cuma bilang as soon as she finish her dinner, Lisa report for her shift gitu. Makanya yang B kurang tepat, C juga, D juga. Oke, kayaknya ini masih restriktif sama unrestrictive. Mari kita cek ya. This sentence is correctly punctuated because a comma follows dinner to separate the introductory clause. As soon as finished from the main sentence. Okay. It provides extra information about Lisa and it's appropriately set off with comma. Jadi ini cuma ekstra tambahan. Kalau yang B missing comma after dinner. Oke, ini masih unrestrictive sama restrictive. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Penjelasannya kenapa B-nya salah, C-nya salah, D-nya salah. Yang B itu kan missing comma after dinner to separate the introductory clause, jadi clause pembuka, dan after hospital to the clause the non-restrictive clause. Oke. Yang C, the comma after finish is incorrect karena after as she finish her dinner, jadi her dinnernya ada koma, and it disrupt the flow of the sentence. Ya, tidak tepat. Missing comma to separate the non-restrictive clause, who is a volunteer at the hospital. Oke ya, jadi saya sudah paham nomor 8 ya. Nomor 8 sampai nomor 10 itu masuk ke topik unrestrictive dan non-restrictive. Restrictive. Oke. Kita ke nomor 11. Which of the underlined portion of the following sentence is punctuated incorrectly? 11 saya jawabnya B, Virginia when. Alasannya saya tidak tahu jujur. Saya tidak tahu kenapa dia incorrectly, sebenarnya cuma pakai feeling. Baik, kita coba cek ya kenapa. 11 itu B jawabannya. Oh, di sini dia, oh mungkin karena saya salah kali ya. Apa sih istilahnya? Harusnya dia kan jawabannya 11 itu B. Kenapa ChatGPT-nya jawabnya C? Duh, ChatGPT-nya salah ini. Ayo kita coba. 5-nya coba kita benarin ya. Takutnya karena 5-nya tadi kurang tepat gitu. Sebentar. Sudah dibenarin. Oh, maaf, ini yang belum diganti. Which of the underlined portion of the following sentence is punctuation incorrectly? Kenapa dia bilang itu? Nih, biasanya nih ya kalau ChatGPT-nya udah plan limitnya sudah habis, bukan GPT 4.0 suka error-error memang. Coba kita ya. Kita memastikan. Dan kalau teman-teman tahu, saya suka berdebat sama ChatGPT. Ketika kita tahu jawaban itu keliru gitu ya, kita bisa pertanyakan kenapa. Jadi nanti dia akan memperbaiki, karena seperti kita tahu ChatGPT bisa buat kesalahan, apalagi kalau di matematika.
itu sering sekali terjadi kesalahan. Jadi saya menyarankan teman-teman yang nanya ke ChatGPT untuk matematika jangan percaya 100%. Harus dicek kembali. Oke, ini ke bahasa Inggris ya. Saya minta maaf atas kebingungannya. Jawaban yang benar seharusnya adalah berarti saya tidak bisa mempercayai secara penuh ya. Jadi teman-teman yang menonton bisa coba diperbaiki di kolom komentar kalau keliru. Oke, sekarang mengapa Virginia Wren salah? Masa pada koma setelah Virginia menyebabkan pembaca memahami kalimat ini seolah-olah bagian when she was 5 adalah klausa terpisah, padahal klausa tersebut berhubungan langsung dengan bagian sebelumnya. My mother was born in Kingwood. Seharusnya tidak ada koma memisahkan Virginia dan Wren karena klausa tersebut tidak membutuhkan pemisah. Jadi, my mother was born in December in Kingwood, West Virginia when she was 5. Saya kurang cocok sih ya. Kenapa ya? Apa jawaban saya? Coba kita tes 11 itu di kunci jawabannya apa? Atau saya yang salah lihat kunci? Sebentar. 11 itu B. Iya, benar B. Aduh. Tadi mana dia? Waduh jauh. Oke. 11 itu B, Virginia Wren. Tapi saya kayaknya belum dapatkan ini ya, alasan yang tepat kenapa Virginia. Mana dalam portion of the follow sentence in punctuated incorrectly. My mother was born on December 15, 1994. Nah, saya rasa benar ya, karena kan ini tanggal dan tahunnya sudah dipisahkan koma kan. D-nya juga udah besar. In Kingwood, West Virginia. In Kingwood, West Virginia. Nah, ini kenapa koma W-nya salah? When she was 5, her family when she was 5 memang jelas pakai koma ya. Her family moved to saya awalnya juga bingung ini apakah B atau D yang salah gitu kan. Ternyata yang D juga sudah benar, koma digunakan untuk memisahkan alamat alamat dengan kota dan negara lain. Nah, ini udah benar nih. Nah, sekarang West Virginia when she was 5 in Kingwood, West Virginia when she was 5. Berarti harusnya in Kingwood, West Virginia when. Berarti boleh begini ya. In a Kingwood, West Virginia when she was 5. Berarti nggak usah pakai koma ya. Oke, nah teman-teman yang mungkin tahu alasannya kenapa bisa dikomentari. Apakah memang seperti ini yang benarnya, yaitu dia langsung West Virginia when she was 5 tidak pakai koma. Karena saya takut nanti ke depan juga saya keliru gitu. Jadi teman-teman bisa konfirmasi. Coba ya kita tanyakan lagi. Untuk memastikan ya. Oke, kita lihat di sini. Koma setelah Virginia seharusnya dihapus. Oke, kita lihat tidak benar dalam hal hubungan macam. Koma setelah Virginia menciptakan kesalahan dalam hubungan antara klausa utama. Sebab when she was 5 adalah klausa abrevian menjelaskan waktu dan seharusnya terhubung langsung dengan klausa sebelumnya tanpa koma. Oke, berarti ini sama dengan kasus yang tadi kayak restrictive gitu ya. Jadi dia nggak boleh pakai koma karena dia terhubung dengan tepat ke klausa utama. Nah, atau kita ingin memisahkan lebih jelas gunakan titik atau titik koma gitu. Atau titik koma baru bisa atau langsung aja. Berarti kesimpulannya koma setelah Virginia seharusnya dihapus karena klausa when she was 5 bukanlah klausa independen yang memerlukan pemisah. Oke, jadi seperti itu 11. Masih adalah kaitan dengan unrestricted tadi ya mungkin ya. Karena dia jadi satu kesatuan gitu, bukan klausa independen. Oke, nomor 12. Which version is punctuated correctly?
Yes, I would. Nah, seingat saya kalau yes itu harus ada koma. Jadi kemarin saya jawabnya itu yang benar ya, ini saya pikirnya B. Nah, yes, I would like to receive the credit card application and please send it as soon as you can to my home address. Nah, saya pikir pakai koma lagi, please send it, koma. Ternyata jawaban yang benar itu nomor 12 D. Yes, I would like to receive the credit card applications and please send it as soon as you can to my home address. And ternyata please send it itu sekomanya and di sini kasusnya. Nah, saya keliru kemarin. Berarti kalimat yang jadi satu kesatuan itu adalah please send it as soon as you can to my home address. Ya juga sih ya. Memang keliru saya nomor 12 ya. Nah, seperti ini contohnya. The correct answer is D. Karena A itu missing a comma after yes. Nah, kemudian the comma after, kalau B, the comma after it unnecessary and creates an unnatural pause. Oh, jadi ini berartinya tidak natural ya, saya salah. The comma before yes, the comma before please is incorrectly placed and disrupt the flow. Jadi nggak susah kok application and, comma please saya tahu yang A sama C itu salah. Kemarin yang D itu, iya ya, kenapa saya nggak kepikiran yang D? Oke, seharusnya jawabannya D. Nah, nomor 12 udah, sekarang nomor 13. Which version is punctuated correctly lagi? Saya kemarin, salah nih tuh lihat. 12, 13, 14, 15, 16, astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, salah. Berarti saya memang di bagian punctuate-nya ini kurang ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Coba saya baca lagi. It seems, Brian, you have not been completely honest about the amount of time you have been spending on your study. That is disappointing. Itu mengecewakan. Kayaknya harusnya sambung ya. 12, 13 apa sih? A. Oh, enggak ada yang jawaban saya C. Yang sebenarnya itu A. It seems, Brian, nah, saya itu pakai koma, that is disappointing. Ternyata harusnya pakai titik, terpisah. That is disappointing. Oke, amannya kita coba lihat ya alasannya. Apakah ChatGPT memberikan jawaban yang benar juga? Sesuai kunci maksudnya. The correct answer is A. Ya, dia sesuai kunci sama 13A. Dan explanation, the name Brian is set off by commas because it's a direct address. Ya, langsung merujuk ke situ where the speaker is directly talking to Brian. Comma after seems is optional, but it can be used for slight emphasis or to make the sentence sound more natural. Okay. It seems, Brian, you have not been completely. The second sentence is complete independent clause, so a period after it is necessary. Jadi titik setelah itu sangat penting. Sekarang, jadi titik ini penting ya. Kenapa kalimat yang pilihan lain salah? Yang B, missing commas around Brian. Jadi seharusnya yang Brian ini tuh harus ada koma. And the sentence lacks the necessary punctuation to separate clause. Oke, karena dia langsung aja ini satu kesatuan gitu. Kalau yang C, the comma after studies is unnecessary and incorrectly place a pause before that is the comma setelah studies itu tidak benar dan tidak tepat penempatannya sebelum pause that is disappointing. Oke. Ini juga salah. Saya jawab apa kemarin? C ya. Oke, D. It seems, Brian, you have not been missing comma around Brian. Jadi yang B sama D itu missing comma. Nah, sekarang saya ingin coba perjelas lagi ke C ya. Jadi biar make sense gitu, kayak nggak kelewat kenapa sih ini salah. Oke, sekarang kita lihat di sini ada berapa jawaban gitu ya. Kita coba yang ini aja deh, I prefer this response. It seems, Brian, you have not been completely. Pada kalimat ini terdapat dua kesan utama, penempatan koma sebelum that is disappointing.
Koma setelah sadis tidak tepat di sini. Kalimat tersebut sebenarnya memiliki dua klausa independen. It seems you have not been completely honest about the amount of time you've been spending on your study dan that is disappointing. Jadi dua ini. Seharusnya koma tidak digunakan di antara dua klausa independen seperti ini karena mereka berdiri sendiri. Oh, dan lebih baik dipisahkan dengan titik atau titik koma, bukan koma. Karena dia klausanya terpisah. That is disappointing sama yang sepanjang ini tadi nih. Oke. Kemudian contoh yang benar, it seems Brian you have not. Nah, ini yang jawaban A ya. Koma setelah seems. Menggunakan koma setelah seems adalah opsional dan bisa digunakan untuk memberikan penekanan atau jeda. Oke, yang lebih penting itu masihkan koma di sekitar Brian nih harus ada. Koma penting untuk diketahui, koma sebelum that is disappointing adalah kesalahan umum yang terjadi saat menghubungkan dua klausa independen tanpa menggunakan tanda pemisahan tepat seperti titik atau koma. Jadi ini sering terjadi kesalahan berarti ya memisahkan klausa independen, itu harusnya klausa independen dipisahkan dengan titik bukan koma. Oke, nah jadi saya udah paham kenapa. Karena dia klausa independen, jadi kalau dua klausa independen itu sebaiknya memang dipisahkannya dengan titik. Oke, nomor 13 saya rasa clear untuk saya. Semoga teman-teman juga clear ya. 14. Salah lagi ini saya jawabnya A, ternyata C. Which is the correct punctuation for the underlined portions? The weather forecaster are predicting 10 inches of snow tonight. Therefore, the annual chilli Oke, ini saya juga emang nggak tahu sih maksudnya apa. Kenapa jawabannya itu? Saya jawabnya kemarin A. Nah, sebaiknya kita cek ya. Seharusnya jawabannya itu 14C. Jadi biar make sense, kita coba. Semoga aja jawaban ChatGPT-nya juga sama kayak kunci ya, C ya. The correct answer is... Oke, tunggu sampai dia selesai. The correct answer is tonight, therefore. Tonight, therefore. Oke, sama ya kayak kunci 14-nya C. The word therefore is used to connect two independent clauses and when this happens, a semicolon is needed before therefore to separate the clause. Oke, ini kayak tadi ya, karena ada dua independent clause. The clause pertama berarti the weather forecaster are predicting 10 inch of snow tonight. Selesai itu clause pertama. Makanya dia itu pakai semicolon C. Nah, therefore, to separate the clause. The comma is necessary after therefore to separate it from the second clause. Nah, tonight titik koma untuk memisahkan klausa independennya. Kemudian therefore ini memang biasa kita pakai koma. The comma is necessary after therefore to separate it from the second clause. Jadi untuk memisahkannya dengan second clause. Second clause itu adalah the annual chili supper will be rescheduled for next week. Jadi independent clause pertama kita tambah dengan semicolon conjunctive adverb. Jadi therefore ini fungsinya sebagai conjunctive adverb ya. Konjungsinya, kata-kata konjungsinya baru plus koma plus independent clause 2. Jadi ini struktur yang benarnya. Independent clause 1 plus semicolon. Semicolon itu kan untuk memisahkan dua klausa independen. Kemudian ada conjunctive. Nah, conjunctive-nya bisa ada koma untuk memisahkan antara conjunctive sama independent clause yang kedua. Kenapa option yang lainnya salah? Yang lihat A. Oke, jadi nih kalau kita sudah paham struktur kalimat yang benarnya seperti ini, jadi yang option yang selanjutnya sudah jelas salah ya, karena kan tonight, berarti kalau tonight, therefore, the comma after tonight is correct, but you need a semicolon before the for to separate independent clause. Kalau tonight, therefore, ada koma sama, ada koma afternya salah. Salah ya, karena dia koma. Karena dia satu clause yang independen, jadi dua clause independennya harus dipisahkan. Oke, make sense untuk saya nomor 14. Sekarang nomor 15, which is the correct punctuation for the underlined portions. You may choose to read any two of the following novels. You may choose to read
any two of the following novels. Novels sama the. Saya jawabnya apa kemarin? D ya. Salah. Kenapa? Karena kan you may choose to read any two of the following novels. Kalau saya pakai titik koma berarti saya menganggap ya, karena saya kemarin juga belum gimana ya, belum terlalu klik tentang independent clause. Nah, jadi sekarang saya sudah paham nih, kalau misalnya you may choose to read any two of the following novels, ini saya anggap sebagai klausa independen, satu klausa independen. Salah, karena kan dia belum lengkap. Following novelsnya seharusnya ini following novelsnya. Nah, harusnya dia koma. Ya, harusnya dia koma. Jadi harusnya A nomor harusnya 15 apa sih? Titik. Oh, titik 2 ya, ada titik 2. Oke, saya belum paham nih titik 2. Oh, titik 2 itu kan untuk dia melis daftar kalau nggak salah. Benar nggak ya? Bukan koma ya. Titik 2 itu melis daftar. Kira saya tadi ini titik koma, guys. Kita perbesar ya. Ya, kelihatan lah ya, ini titik 2 ya. Ini titik 2 ternyata ke titik koma. Jadi dia lebih mendaftar following novel The Great Gatsby, Song of Solomon, dan bla bla bla. Nah, nya itu di sini huruf besar karena menyatakan judul dari novel. Oke. Sedangkan saya kemarin jawabnya apa? 15 D. Nah, saya jawabnya 15 itu kemarin D. 15 itu saja D karena saya kan novel titik gitu. Belum selesai kan itu. Oke. Salah. Kan saya mikirnya ke D-nya yang besar gitu. Nggak kepikiran titik 2-nya. Saya yang keliru sih memang. The sentence is listed specific examples of. Okay. Novel. A comma is not appropriate here as your introduction a list which requires a colon. Okay. A semicolon is not needed. The colon is the correct punctuation. The sentence is listing specific example of novel. So colon is needed after novel to introduce. Jadi untuk melis kan, untuk melisnya. A colon is used when the first part of the sentence introduce an idea or a list and the second part elaborates or give an example. Jadi benar ya, titik 2 itu digunakan ketika bagian pertama dia mengenalkan ide atau daftar. Jadi, oh ini adalah read 2 dari novel berikut. Nah, ini kan memberikan daftar untuk novel yang untuk dibaca begitu kan. Jadi maka dia cocoknya pakai titik 2. Oke. Nah, sekarang yang nomor 16 salah lagi nih. Kemarin saya jawabnya A, ternyata jawabannya B. Kita lihat soalnya. Which version is punctuated correctly? Versi mana ya? One of my complaint. Dan saya jujur nebak. Karena saya tidak tahu tanda yang garis seperti ini. Oke, coba kita langsung tanya ChatGPT biar saya juga dapat pemahaman baru. Oke, dia B dari ChatGPT, benar ya? Yang di nomor 16 itu jawaban yang benarnya B. Coba kita lihat penjelasannya. Sudah saya belum nulis. Oke. In this sentence, a phrase if you really want to know, is an interrupting phrase that adds extra information and it should be set off by dashes. Oke, jadi dashes itu yang panjang ya. Nah, makanya dia itu mungkin karena dia tuh phrase interrupting, jadi harus ditambah. Jadi dia ini extra information, sama kayak tadi kasusnya unrestrictive ya, add extra information. Tapi ini dipakai dashes. Dashes are used to set, nih di sebagian sini saya baca di bagian sini. Dashes are used to set off additional or non-essential information that disrupts the flow of the main sentence. Oke. Tambahan yang disrupt the flow of the main sentence. One of my compliments, if you really want to know, is that the recycling bins are clearly labeled. Oke, yang A. One of my compliments, if you really want to know, missing a second dash after now. Oke, dash ya ini. Garis apa sih, garis panjang ya? Oke, after now kurang. Yang C,
kurang di depannya. A comma is not appropriate to set off the interrupting phrase in this context. It should be does. Nah, ini yang kurang, salah. Ini tidak ada missing punctuation around the interrupting phrase entirely. This makes the sentence unclear. Okay. When you have interrupting phrase, like if you really want to know, you should set it on with does. Okay, sekarang saya ingin menanyakan yang pertama. Apa itu interrupting phrase? Interrupting phrase. Apa itu interrupting phrase? Interrupting phrase adalah suatu kelompok kata yang muncul di tengah kalimat untuk memberikan di sini ya. Interrupting phrase adalah suatu kelompok kata yang muncul di tengah kalimat untuk memberikan tambahan informasi atau penjelasan namun tidak mengubah makna utama kalimat tersebut. Frasa ini seringkali disisipkan dalam dan dipisahkan dengan tanda baca seperti koma, emdas, atau parentesis kurung. Ya, emdas banyak ini. Ciri-ciri interrupting phrase, menambahkan informasi. Frasa ini memberikan penjelasan lebih lanjut tetapi bisa dihapus tanpa merusak struktur kalimat. Tidak mengubah makna utama kalimat, kalimat tetap jelas dan bermakna meskipun interrupting phrase dihilangkan. Membutuhkan tanda baca untuk menunjukkan bahwa frasa tersebut adalah informasi tambahan. Kalimat dengan interrupting phrase, I will if you don't mind go to the store lad. Nah, ini boleh ya pakai koma. Kalimat lainnya seperti ini, pakai koma. Nah, sekarang kita lihat tanda baca yang digunakan untuk interrupting phrase. Jika interrupting phrase cukup pendek dan tidak terlalu mengganggu alur kalimat, pakai koma. Digunakan untuk menunjukkan informasi tambahan yang lebih signifikan. Nah, jadi kalau emdas ini kita mau menunjukkan informasi tambahan yang lebih signifikan. Jika informasi tambahan bersifat lebih rendah prioritasnya dan tidak terlalu penting. Contoh, the party despite the rain was a success. Dengan demikian, interrupting phrase memberikan informasi lebih tanpa merusak inti kalimat dan penggunaan. Jadi dia sama seperti bagaimana apa ya namanya? Bagaimana kita mengetahui nah, ini yang penting ya. Pas saya belajar emang sebisa mungkin yang dibingungkan itu ditanyakan begitu. Pemilihan tanda baca untuk interrupting phrase tergantung pada sejauh mana frasa tersebut mengganggu alur kalimat. Seberapa penting informasi yang disampaikan dan bagaimana kita ingin menekankan informasi tersebut. Betul, ya tuh udah selesai. Oke dah. Informasi tersebut. Berikut adalah panduan untuk memilih antara koma dan emdas. Koma. Koma digunakan untuk interrupting phrase yang lebih ringan atau tidak terlalu penting dan biasanya berupa penjelasan singkat yang tidak mengganggu alur kalimat utama. Digunakan ketika informasi tambahan tersebut cukup familiar atau sudah diketahui oleh pembaca. Oke, seperti ini ya. My sister who lives in Jakarta is visiting next week. Nah, ini sebenarnya informasi tambahan tidak terlalu penting dan tidak mengganggu. The book as you can imagine. Mereka penjelasan tambahan juga dan ringan gitu ya. Jadi koma cukup digunakan. Nah, kalau penggunaan emdas digunakan ketika interrupting phrase lebih menonjol atau penting atau ketika kita ingin memberi penekanan yang lebih kuat pada informasi tersebut. Digunakan untuk memisahkan informasi yang cukup panjang atau mengganggu struktur kalimat utama. Emdas memberi rasa terputus atau penekanan lebih pada informasi tambahan. The meeting despite the rain was a success. Frasa despite the rain adalah penjelasan lebih signifikan. Jadi menggunakan emdas memberikan penekanan lebih besar. Kayaknya meeting ini walaupun hujan gitu ya tetap berhasil. She finally gave a speech a passion about education. Frasa a passionate one about education sangat penting dan memberi makna pada jenis pidato yang diberikan sehingga emdas lebih cocok. Oke, kita lihat. Kapan menggunakan koma dan kapan menggunakan emdas? Ketika informasi tambahan tidak mengubah banyak arti kalimat dan tidak terlalu penting untuk dipahami. Emdas ketika informasi tambahan itu lebih penting, lebih menonjol, dan ketika ingin memberikan penekanan lebih pada informasi tersebut. Oke, jadi sebenarnya sama-sama bisa dihilangkan, tapi ini tuh lebih menonjol gitu kali kalau kita tambahkan kayak lebih buat bermakna lah mungkin ya.
istilahnya. Oke, jadi makanya jawabannya B. 16 itu B. 17 kita lihat which version sama ya, punctuated correctly. Much still needs to be learned about the new candidate. Seharusnya pakai koma, much still need we will continue. Jawabannya apa? 17 itu B. Nah, koma, titik koma. Berarti ini satu kesatuan, ini adalah dua independent clause ya. Makanya dia pakai koma untuk menjelaskan Mr. Clayton, titik koma, karena we will continue our interview with him tomorrow adalah clause, independent clause yang kedua. Coba kita lihat apakah benar pemahaman saya. In this case, use comma after candidate to set up the non-respective appositive Mr. Clayton, which adds extra information but is not essential to the meaning of the sentence. We then use semicolon to separate two independent clause. Ya benar ya, untuk memisahkan dua independent clause. Oke, sudah mulai ada gambaran nih saya nih. 18. Which version is punctuated correctly? Whose cat is this? Is it yours? Or Eric? Saya jawabnya A. 18A benar ya, karena dia kepemilikan. Coba kita tanya ChatGPT. Nih, in this case, salah, belum dijawab sama dia. Apa ChatGPT-nya error? Oh, belum, lagi loading ya. The correct version is A. Whose is the correct possessive form of who indicating ownership. Yours is a correct possessive, not yours. Who is contraction for the who is or who has, but it should not be used in this context. Jadi harus langsung whose cat is this? It's your Eric's. It's yours or Eric's, untuk kepemilikan ya. Nah, oke. Sekarang 19. Which version is punctuated correctly? Nah, saya jawabnya itu A karena my I read with you ini kayak pertanyaan, maka pakai suatu kalimat kita berbicara gitulah ya, maka kayak koma, pakai petik 2. Dan then I cannot get my car started juga saya pakai petik 2. Dan ini jawabannya A benar. Kita lihat alasannya. Apakah sesuai gitu. Ya benar ya, question marks should be used around what is being spoken. Nah kan tadi saya ngomongkan, the question mark goes inside the question marks because it is part of the question. Nah ini tanda pertanyaannya harus di dalam petik. Kalau yang nomor ini kan yang B kurang sesuai ya, yang bagian my I repeat you nggak ada petik 2. Kalau yang ini petiknya di belakang, di depan tanda tanya nggak sesuai. Ini juga kurang tepat yang C. Oke, after the first questions, a period should follow. Jadi habis question yang pertama harus titik. Baru to separate the speaker from the next part. The second part of the sentence, I cannot get my car started, is a continuation of the dialogue and is correctly enclosed in question marks. Jadi juga harus pakai question marks. Oke, titik baru petik. Nah, saya rasa untuk nomor 19 cukup ya. Sekarang nomor 20 saya salah lagi. 20 itu harusnya B. Saya jawabnya A. Which of the following items should be placed in question marks and should not be italicized or underlined? Yang mana itu adalah the title of a story. Nah, saya nggak tahu nih alasannya apa. Coba kita lihat apakah ada keterangan-keterangan lain yang bisa dapat insight dari sini gitu. The correct answer is the title of a story. The title of stories, essays, short stories, articles, and chapters should be placed in question marks, not italicized or underlined. Jadi yang bagian makna dari ini harus di question mark and should not be italicized or underlined. Berarti di title of story, books, movies, and newspapers should be italicized or underlined if italicization is not available. Oh, jadi kalau books, movie, judul dari buku, movie, atau newspaper itu harus di underline atau disaksikan kalau tidak tersedia.
Jadi kalau yang titel judul dari cerita, essay, short story, article, and chapter itu harus di question marks. Nah, jadi saya rasa untuk soal ini kan sebenarnya ada 50 ya, tapi kalau 50 takutnya sampai 2 jam. Jadi saya potong aja sampai 20 dulu atau nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya cara pengerjaannya seperti cara belajarnya seperti ini. Kalau saya model belajarnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengikuti silahkan karena kan ini mempermudah ya. Jadi ketika buku itu tidak ada pembahasannya kita bisa tanya ChatGPT. Tapi saya memang sarankan kalau ChatGPT ini jangan terlalu dipercaya 100%. Ketika teman-teman kayak ada soal tadi ya, ada soalnya dia berikan jawabannya salah, itu kita perlu cross check lagi. Entah kita tanya ke teman yang memang pandai bahasa Inggris atau kita cari buku lagi referensi. Nah, kalau yang ini sebenarnya dia ada referensi di listen-listennya. Jadi ini sebenarnya kan pretest. Nah, saya tidak terlalu pusing gitu ya karena nanti di bagian yang tadi ChatGPT-nya ada keliru itu nanti akan saya coba pelajari di bagian listen. Jadi kan kalau tadi apa ya yang ChatGPT-nya salah jawab itu nggak usah nomor 11. Nah, nomor 11 itu dikunci. Dikunci itu apa ini? Dikunci itu 11 akan saya pelajari di listen 5 and listen 6 ya. Jadi siapa tahu nanti dari pelajaran listen 5 and listen 6 saya akan dapatkan jawaban pastinya atau alasan yang lebih tepat ya. Takutnya ChatGPT-nya keliru. Jadi dari situ. Jadi makanya saya di sini listening kan banyak. Jadi cara saya untuk tahu dulu penasaran kenapa jawaban saya itu banyak salah kemarin, ya pakai ChatGPT. Nanti dari ChatGPT kan ada jawaban, terus saya akan cross check lagi ke memang sumber yang terpercaya. Karena kan ini buku dibuat oleh ahlinya ya, maksudnya mereka membuatnya tentu saja sudah divalidasi. Nah, kalau misalnya ChatGPT kan belum divalidasi. Jadi teman-teman boleh menggunakan ChatGPT untuk belajar, tapi jangan dipercaya 100% karena itu hanya untuk membantu tools ya. Nah, seperti halnya juga teman-teman mengerjakan tugas, sebaiknya juga merujuk ke suatu buku yang uh, sudah divalidasi dan akuntabel dan memang kita tahu kalau penulisnya itu expert di bidang itu. Oke, jadi teman-teman untuk pembahasan pretest saya cukupkan sampai nomor 20 saja. Teman-teman bisa mencoba mengikuti proses belajar seperti ini untuk tahu alasan-alasan jawaban di soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.